Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Saputra dalam tutorial pembuatan aplikasi penjualan sederhana yang menggunakan software Sysap dan juga database-nya SQL Server. Kali ini saya akan membahas bagaimana membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian membuat view dan membuat trigger dari database penjualan. Oke, langkah pertama adalah Anda harus membuka aplikasi atau software SQL Server Anda. Anda harus install sampai selesai dan juga harus Anda pastikan SQL Server tersebut dapat digunakan atau bisa terkoneksi. Contohnya seperti ini, ya. Cari SQL Server saya. Nanti di sini pasti ada saat kita membuka SQL Server Management Studio, pastikan diklik kanan, pilih Run as Administrator. Kenapa? Karena kalau biasanya ada yang gagal ketika membuat database, membuat tabel, mengubah dan sebagainya, ketika ini tidak diklik atau tidak digunakan sebagai administrator. Oke saja. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kalau saya di sini menggunakan Microsoft SQL Server 2012. Anda boleh menggunakan SQL Server 2008 sama saja, mungkin beda fitur sedikit, tidak masalah. Yang penting gunakan SQL Server. Nah, kapan-kapan saya akan sharing menggunakan yang berbentuk atau DBMS-nya menggunakan MySQL. Oke, Anda perhatikan di sini ada server name-nya namanya Hideyori. Ini adalah pada saat kita instalasi, nama servernya kita ganti atau nama servernya itu menggunakan nama komputer. Jadi kalau misalkan Anda lihat, biasanya nama server SQL Server itu menggunakan nama komputer. Contoh, di sini saya klik kanan di komputer saya, properties. Nanti di sini ada namanya nih ya, nama komputer ya, nama komputer saya Hideyori. Oke. Nah, nanti ketika sudah tahu nama servernya, nah bisa Anda lihat di database engine juga ya, itu bisa dilihat, dicek di sini. Bisa juga dengan yang lain ya, tuh. Klik di bagian tanda panah server name ini. Nanti ada database engine, nah namanya Hideyori. Kalau misalkan Anda tidak menemukan nama servernya, biasanya Anda gagal atau memberikan nama server. Nah, seperti itu. Atau MySQL Server ID-nya. Sini saya pakai autentikasi Windows autentikasi, artinya saya tidak menggunakan username yang lain. Saya menggunakan Windows ini ya, login menggunakan Windows autentikasi. Kemudian di connect. Nah, ketika sudah saat seperti ini, artinya ini sudah terkoneksi. Saya akan menampilkan cara membuat database penjualan. Nah, database penjualan ini saya contohkan dulu hasilnya akan seperti apa ya. Ya, nanti ada relasi tabelnya. Saya klik di sini, ada relasi tabelnya. Saya lihat dulu modifikasi ya. Saya jelaskan sedikit tentang database-nya. Oke, nanti di sini ada tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan juga tabel detail penjualan. Lalu apa perbedaannya? Ya, di sini konsep dari penjualan sendiri adalah ada master barang, ada master pelanggan, ada master bukan master, ya ini penjualan, dan juga ada detail penjualan. Perbedaannya apa? Nah, kalau di tabel barang nanti ada ID priority-nya dan kode barang yang digunakan sebagai unique identifier kode barang ini ya. Pasti kode barang itu berbeda ya. Kemudian nanti ada nama barangnya, misalkan nanti nama barang keyboard
kode harganya berapa, 110.000, stok 50, dan satu lagi misalkan unit seperti itu. Nah, saya bacakan dulu di sini ya. Cara bacanya adalah ya, satu barang. Maksud saya gini ya. Nanti di penjualan nanti pastinya ada kwitansi ya, ada kwitansi. Nah, di kwitansi tersebut pasti satu kwitansi nanti sini memiliki satu pelanggan. Jadi satu nomor kwitansi hanya untuk satu pelanggan. Makanya nomor kwitansi, tanggal kwitansi, ID pelanggan di sini disebut sebagai foreign key-nya. Ya, foreign key. Karena satu kwitansi hanya untuk satu pelanggan. Ya, hanya untuk satu pelanggan. Bisa ya kita logikakan saja misalkan di minimarket, satu struk itu hanya untuk satu konsumen atau satu pelanggan. Tidak bisa satu struk digunakan untuk 2 orang pelanggan atau 2 orang konsumen. Jadi logikanya adalah satu nomor kwitansi hanya untuk satu pelanggan. Makanya di sini nomor kwitansi sebagai ID brandingnya, di pelanggan sebagai foreign key. Namun kalau di kwitansi itu bisa banyak barang ya kan? Ya benar ya. Satu nomor kwitansi bisa banyak barang. Artinya kita bisa beli banyak barang. Barangnya bisa misalkan barang A, kita beli barang B, barang C. Jadi satu nomor kwitansi bisa banyak barang. Jadi konsepnya tidak ada di sini, tidak ada kode barang. Maka kita buat tabel bantu yang baru namanya tabel detail penjualan. Nah, tabel detail penjualan ini ada foreign key-nya. Nomor kwitansi di sini ya. Ini berhubungan langsung dengan primary key dari tabel penjualan. Jadi nomor kwitansi di sini ya artinya adalah foreign key dari tabel penjualan. Nanti artinya apa kalau jadi foreign key? Artinya kalau kita input nanti datanya bisa berulang terus nomor kwitansinya. Kode barangnya juga seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat dulu tabel saja, nanti implementasinya bagaimana perbedaannya kita lihat. Yang pertama kita buat dulu database-nya. Caranya klik kanan di database ini, kemudian new database. Oke, sepakati saja namanya DB penjualan. Oke. Nanti setelah database penjualan sudah dibuat, jangan lupa untuk membuat tabelnya. Adapun tabelnya nanti ada tempat ya, saya bilang ya. Ada barang, ada penjualan, ada pelanggan, sama detail penjualan. Oke, klik kanan di ini table, new table ya. Setelah itu nanti ada masuk di sini. Pertama kita akan membuat tabel barang ya. Tabel barang yang pertama tadi ada kode barang, kita buat char-nya 4. Jadi kalau char itu artinya kalau menggunakan tipe data char, tipe data yang berbentuk karakter, tapi char ini karakter yang pasti. Artinya kalau kita buat 4 berarti nanti isi datanya adalah 4, angka jumlah digitnya 4. Kalau kita menggunakan varchar itu basi. Dia misalkan saya buat varchar 10, kalau kita isi 3 ya nggak masalah, 3 aja diisi. Tapi kalau char, kalau kita buat 4 namun kita isi digitnya 2, hanya 2, misalkan BA atau B1, nanti otomatis char tersebut ya, contohnya gini. Kalau kita menggunakan char, misalkan saya buat char 4, ketika saya input data B1 atau kodenya B1, maka nanti char akan otomatis menambahkan digit selanjutnya 00 atau sebagainya. Karena char harus 4. Istilahnya itu tipe data ini harus full untuk jangkauan atau jarak maksimal jangkauan jaraknya. Nah, kalau misalkan menggunakan varchar, yang saya buat 10, saya buat B1, ini nggak masalah. Dia akan tetap input data B1. Nah, seperti itu perbedaan cara. Oke, kita menggunakan cara 4. Cara 4. Kemudian jangan lupa ini dibuat primary key. Diklik ininya, lalu pilih bagian kunci primary di sini. Set primary key atau klik kanan bisa. Set primary key. Oke. Nanti otomatis allow nulisnya ini di uncheck list. Allow nulis itu artinya ini boleh nggak nanti datanya dikosongkan, tidak diinput.
Kan kalau kode barang harus diinput dong. Nah, seperti itu. Nama barang kita dapat varchar misalkan 50. Kemudian harga kita buat integer saja, angka integernya artinya tipe data angka. Nah, ya. Stok kita buat integer, satuan kita buat varchar. Nah, ini boleh kosong, boleh tidak. Misalkan dia tidak tahu satuan. Oke, sampai di sini. Ini tentang tabel barang. Kemudian di save ya. Ini ada save table atau bisa Ctrl S atau bisa memberikan namanya di sini. Kita beri nama di sini. Namanya sepakati tbl_barang. Oke. Kemudian di save, Ctrl S. Ini baru satu tabel barang. Kemudian pelanggan, kita lakukan hal yang sama. Klik kanan, new table. Nama tabel pelanggannya ya. Yang pertama ada ID pelanggan, kemudian char. Nah, kita buat primary key, nama pelanggan, varchar 50, kemudian alamat boleh kosong ya kalau misalkan nggak tahu alamatnya. Oke, sama nomor telepon. Oke, pastikan untuk penamaan nama kolomnya samakan saja dulu biar nanti tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan programnya. Nanti kalau Anda mau bebas, selain Anda udah paham, silahkan, nggak apa-apa kalau mau diperbedain. tbl_pelanggan. Oke, kemudian di save. Udah buat dua tabel, kemudian kita buat dua tabel selanjutnya, yaitu tabel penjualan dan juga tabel detail penjualan atau tabel lebih detailnya untuk isi apa sih barangnya seperti itu. Tabel penjualan ada nomor kwitansi, varchar kita buat saja 20 nanti karena formatnya ada format panjang nomor kwitansi ini ada ya. Kemudian ada tanggal kwitansi dibuat ya, kita buat menggunakan date format tanggal. Kemudian ada ID pelanggan, charnya 4. Nah, ini ID pelanggan ini sebagai foreign key. Nanti kita relasikan biar dia jadi foreign key. Nomor kwitansi kita buat primary key. Ini tabel penjualan ya, tbl_penjualan. Kemudian di save. Selanjutnya satu lagi kita buat namanya tabel detail penjualan. Nah, di sini nomor kwitansi, varchar sama tadi 20 ya. Ini foreign key-nya, maksudnya foreign key dari nomor kwitansi di tabel penjualan. Kemudian kode barangnya, tadi kode barang ada char 4. Dan jumlah beli atau jumlah dia membeli barang itu berapa. Karena ini kita membuat penjualan, berarti konsumen beli seperti itu. Oke, kemudian diberikan nama tbl_detail penjualan, kemudian di save. Oke. Nah, setelah kita membuat tabel ini, jangan lupa Anda coba cek dulu tabelnya Anda itu masuk atau tidak ya di ini ya, tabel penjualan. Kita refresh. Ini ada tombol refresh atau F5, tekan F5. Nanti tabelnya udah ada 4 ya. Tabel barang, detail penjualan, pelanggan sama penjualan. Nah, setelah ini kita buat relasi. Ada di database diagram. Nah, ini kan seperti ini ya, diagram dan support dan sebagainya. Oke. Klik kanan ini database diagram. Oke, ini ada permasalahan. Oke. Coba kita klik kanan dulu propertiesnya di DB penjualan, misalkan terdapat seperti itu. Sebentar ya. Oke, tadi kan nggak bisa ya buat database diagram untuk kita membuat relasi tabel seperti ini. Ada bacaan seperti ini ya. Database diagram support object cannot be installed because the database doesn't have a valid owner. Jadi yang punya server atau SQL server ini bukan sebagai adminnya. Nah, ini kita bisa atur biar kita bisa membuat relasi tabel. Caranya
diklik kanan, kemudian pilih new, maksud saya diklik kanan database penjualannya, kemudian klik kanan pilih properties. Nanti ada di bagian sini ada tab file. Nah, di sini kan masih desktop EC22S61 Hideori, ini kita ganti dengan owner super adminnya. Diklik tanda ini ya, titik-titik ini, browse, cari namanya SA, kemudian di OK lagi, nanti di OK. Nah, otomatis bukan sulap, bukan sihir ya. Diklik kanan nih udah database diagramnya, nanti ada baca sini sudah bisa ya. Nah, kalau kita membuat relasi tabel, pastikan dulu 4 tabel kita masukin semua. Kita add. Oke. Nah, bentuk dari diagramnya nanti seperti ini. Caranya juga ya. Oke, soalnya saya taruh sini dulu. Saya taruh sini. Oh, biar kelihatan ya. Oke. Kita rapikan dulu biar nanti enak bacanya. Ups. Sebentar. Nah. Oke, gini ya. Jadi bentuknya nanti ada tabel barang, tabel pelanggan. Ini gede banget tuh. Lebar. Waduh. Lebaran. Bentar. Tarik. Tarik dikit. Ya, sini ya. Nanti setelah kita buat relasi ini, tampilan seperti ini, cara relasinya adalah syarat relasi yang pertama harus ya tipe data yang jadi primary key dan foreign key harus sama. Harus sama. Baik itu tipe baik ya tipe datanya atau jangkauan jaraknya. Jarak carnya atau misalkan saya ini di kode barang primary key-nya itu char 4, maka nanti di kode barang di tabel detail penjualan juga harus kode barang char 4 juga. Harus sama, inti seperti itu. Harus sama. Kemudian yang kedua syarat relasi adalah tarik garis dari foreign key ke primary key. Jadi dari foreign ke primary key. Contohnya gini. Saya mau relasiin dari pelanggan dulu. Dari pelanggan ke pelanggan. Tarik di sini ya, nanti ada tanda seperti ini. Kita tarik, di drag, kemudian ke ID pelanggan. Nah, sampai seperti ini kita buat. Nah, primary key-nya ID pelanggan, foreign key ID pelanggan. Oke, pastikan primary key-nya di tabel pelanggan, foreign key-nya di tabel penjualan. Kita buat jadinya namanya relasi penjualan dan pelanggan. Nah, terserah mau memberikan nama atau tidak ya. Kemudian di OK. Otomatis nanti seperti ini. Nah ya, jadi. Namun ada juga kita pengaturan. Jadi kita klik relasinya, ada bagian di kanan tuh ada insert and update specification. Di sini kalau artinya apa? Nanti kalau relasi ini ada perubahan nggak? Misalkan kita mengubah di tabel master ada perubahan nggak? Nah, di sini ada insert and update specification, ada delete all, ada cascade, set null dan set default. Ini apa bedanya ya? Oke, yang pertama saya kasih tahu dulu yang cascade. Delete rule-nya kita buat cascade. Artinya nanti ketika saya hapus data pelanggan di sini, misalkan data pelanggannya P1 namanya Ferry, kemudian di penjualan ada nama Ferry, pelanggan Ferry. Nanti kalau misalkan data pelanggan ini saya hapus, maka nanti otomatis di tabel penjualannya itu terhapus nama Ferry. Jadi transaksinya terhapus juga. Nah, kemudian kalau misalkan di set null, apabila saya buat set null ya. Apabila saya hapus di tabel pelanggan, di pelanggannya nama Ferry, maka di tabel penjualannya
nanti berisi 0, pelanggannya kosong, tapi transaksi tetap ada. Kalau di sini kita buat set default ya sama set no action itu tuh tidak diperbolehkan dihapus, karena tabel kedua ini langganan penjualan saling terhubung. Kita buat saja di sini cascade saja. Nah, kita rapikan. Cara rapinya nggak seperti yang menggunakan SQL ya. MySQL itu ada yang namanya SQL Yoke editor, harus dirapikan sendiri. Oke, kan ID pelanggan dengan ID pelanggan. Oke. Ini rapikan saja. Kemudian dari penjualan ke barang. Oke, ditarik aja dari foreign key penjualan, dari penjualan ke kode barang. Kita buat relasi penjualan ke barang ya. Oke. Nah, sampai ini kode barang. Nanti kita rapikan sedikit ya biar nanti bagus. Nah, seperti ini. Ada relasi antara penjualan dengan detail penjualan. Tarik lagi dari nomor kwitansi. Pastikan ke nomor kwitansi ya. Tuh. Relasi penjualan. Itu aja ya. Kita buat update ends. Ya, kita buat cascade semua. Oh ya, tadi yang di barang sama di ini lupa juga. Di ini juga ya, kita buat cascade-nya semua ya. Sip. Nah, kita rapikan sedikit biar enak melihatnya. Nah, jadilah relasi tabel penjualan sederhana. Kemudian kita save. Nama diagramnya sepakati saja ya. Untuk nama diagram, Ctrl S. Nama diagramnya relasi penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Nah, nanti ada peringatan seperti ini, kemudian di yes saja karena nggak masalah. Oke. Sampai di sini kita sudah membuat relasi penjualan. Nah, ya, relasi penjualan. Oke. Kalau ini nanti saya bahas tentang view, kemudian trigger, dan juga ya dengan view dan trigger ini nanti jangan juga implementasi seperti apa. Tetap stay di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk dapat tutorial lebih lanjut. Oke, itu saja. Saya tutup dulu. Tunggu video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.